Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman daimaini ala habibillah. Ada qudwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Ustaz Alhamdulillah, mau alhamdulillah bisa lebih Ustaz. keras ya volumenya mungkin. Ustaz bisa lebih Ah, keras volumenya ya? Iya, Apa sudah keras mungkin? kurang keras dikit. kurang Boleh keras? nggak? Kita naikin Boleh. satu oktav. Siap, Kita siap. naikkan satu oktav. Boleh ibu-ibu pakai headset atau headphone atau kalau memungkinkan nyewa speaker hajatan, insya Allah lebih terdengar dengan jelas ya. Iya Siap dari headset nggak kawan-kawan. ketemu lagi. Alhamdulillah, sepekan lalu kita bertemu secara offline, nggak kerasa ya. Saya kan nggak kerasa mungkin karena aktivitas tiba-tiba hari Rabu aja gitu ya. Tiba-tiba aku Betul Ustaz. malah WA dan saya ini linknya. Oh ya besok hari Rabu, Masya Allah. Padahal jam 10 ini ada acara di Kementerian Pendidikan bersama Pak Menteri Pendidikan. Saya tetap memilih untuk mengisi kajian di pengajian ibu-ibu ini karena memang saya tidak diundang di sana ya. Begitu. Nah, itu just information aja. Dan insya Allah kita melanjutkan pembahasan tentang Quranic Healing, tentang bagaimana menjadikan Quran sebagai pengobatan jiwa. Begitu ya. Dan kita sudah sampai pembahasan yang pertama ya, Quranic Healing, metode tilawah dan qiraah. Kemarin Bu Mala sempat meminta link YouTube-nya ya, dan insya Allah Bu Hani sudah ada ya Bu Hani ya. Ya Benar. mungkin nanti di Sudah ya, reshare nanti saya resign lagi di sekarang supaya nih. kemudian kawan-kawan yang belum mendapatkan dan itu harus ini kawan-kawan kakak-kakak saya manggil kakak-kakak aja ya. Kakak-kakak harus Iya lah Ustaz, kakak aja lah. Kakak, harus betul. harus istiqomah begitu. Harus istiqomah, harus apa namanya terapi itu mesti signifikan tidaknya tuh tentang keistiqomahan ya. Semua terapi ya, bukan hanya Quranic terapi, tapi semua jenis terapi itu akan berdampak signifikan kalau istiqomah, kalau konsisten kan begitu. Dan insya Allah pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Oleh karena itu izin share screen ya Bunda agar tidak terlalu siang ya, biar nggak mepet-mepet banget duhur, supaya nanti kalau ada waktu kita buka sesi tanya jawab. Oke, mohon responnya kakak-kakak semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah Dengar mata Ustaz, terlihat? Apakah backsoundnya cukup? Boleh direspon. terdengar Ustaz, backsoundnya sudah Terdengar. terdengar. Cukup Nah, ya, jelas, semua aman cuman ya. kalau boleh sedikit ya lebih keras, bisa nggak ya lebih Suaranya keras sedikit? Ustaz aja Suara dikit. saya? Ya, Oh, Nah, sedikit aja Ustaz. siap, siap, saya udah full soalnya. siap. Oh, udah full, oke. Enggak, maksudnya sayanya udah full, Ustadznya yang belum. Kalau Hani jelas banget suara. Oh iya, sebentar. Ini pengaturan mikrofonnya. Iya, betul Ustaz. Bagaimana dengan sekarang? Apakah lebih baik? Ya, lebih baik Ya, Ustaz. sedikit. Ya, Sedikit sedikit lebih. baik ya. Insya Allah. Siap. Lumayan, Start. Bismillah. Pagi hari ini kita akan membahas bagaimana kelanjutan tentang Quranic Healing. Masih melanjutkan tema Quranic Healing to have unconditional happiness. Ini pembahasannya. Makanya mau ibu-ibu ngoceh, mau ibu-ibu cerewet, saya mah still happy lah pokoknya mah. Sudah terkondisikan batinnya insya Allah. Dan itu ternyata mempengaruhi ya. Makanya outer, outer itu apa sih? Wajah ya. Fisik kita itu ditentukan oleh inner. Jadi luaran itu ditentukan oleh daleman. Nah, kurang enak kalau diterjemahkan ya. Ya, kurang enak kalau diterjemahkan. Jadi outer tuh ya tadi ya. Maka skincare itu alat bantu. Tapi inner itu mempengaruhi. Makanya
Orang-orang yang innernya peaceful life ya, unconditional happiness itu beda auranya. Betul nggak sih, ibu-ibu? Ya, Orang-orang setuju, yang Ustaz. Ya, orang-orang yang betul. positive vibes itu mungkin dia nggak glowing ya. Kan pernah nggak ketemu orang yang glowing sih enggak, good looking ya standar, tapi positive vibes banget gitu. Pernah nggak ketemu Iya, orang-orang yang, betul. nah itu Pernah, kan beda. Ustaz. Pernah lah, Ustaz. Nah itulah pengaruh inner, pengaruh kekuatan apa namanya, sesuatu yang dari dalam gitu. Makanya salah satu Auranya ya. ya orang kenal dengan istilah inner beauty begitu. Inner beauty. Inner beauty itu efek dari inner peace ya, kedamaian dari dalam gitu. Dan insya Allah kita akan membahas masih melanjutkan pertemuan pas offline unconditional happiness. Bagaimana sih punya hati yang merdeka? Ada satu kalimat yang saya ingin sampaikan sebagai pembuka. Kalimat ini disampaikan oleh seorang ulama. Dia berkata begini. Sungguh musuh-musuh orang Islam itu sulit membuat orang-orang yang beriman itu hilang kebahagiaannya. Ketika orang-orang beriman dibunuh oleh mereka yang memusuhi orang beriman tetap bahagia. Kenapa? Karena bagi dia itu kematian yang paling dia idam-idamkan, namanya mati syahid. Ya, mati dalam keadaan memperjuangkan iman. Kalau dia di penjara, dia pun bahagia. Kenapa? Dengan di penjara dia bisa berduaan, berkholwat, bersepi-sepi dengan Tuhannya. Maka banyak sekali para ulama cendekiawan Islam yang melahirkan karya-karya hebat saat di penjara. Contoh ulama kita Nusantara Buya Hamka misalnya, itu menulis kitab tafsir Al-Azhar di penjara. Tapi karena hatinya sudah unconditional happiness, walaupun kemudian beliau bebas pada akhirnya, justru orang yang memenjarakan beliau itu justru orang yang kemudian beliau perlakukan dengan baik. Ya. Itulah orang-orang yang punya unconditional happiness itu nggak pernah punya dendam, ya. Nggak pernah iri dengki, karena dia udah selesai dengan kebahagiaan dirinya. Jadi dia nggak butuh validasi dari orang, dia nggak butuh kemudian dilihat bahagia oleh manusia, dan dia tidak pernah merasa tersakiti karena apapun yang manusia lakukan, dia selalu bisa melihat sisi baik, membuat dirinya bahagia. Ya, baik sangka, grateful life, gratitude condition. Ya, bagaimana dia mengkondisikan untuk selalu bisa bersyukur. Di penjara dia bahagia, diusir ke luar negeri, diasingkan, orang beriman bahagia karena dengan itu dia bisa melihat betapa luasnya bumi Allah. Coba diapain orang kayak gini tuh? Itu yang kemudian disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, bahasa Qur'annya apa? Nafsul mutmainnah. Bahasa Inggrisnya nafsul mutmainnah tuh unconditional happiness. Itu pengertian yang menurut saya paling dekat dengan al-mutmainnah. Kan bahasa Indonesia kan tenang ya. Nah, tapi tenang itu kan bisa tidak tenang. Maksudnya saat pengajian kayak gini kan wajah kita tenang. Tapi saat kemudian barang yang kita miliki hilang, kita nggak tenang. Berarti belum mutmainnah. Bahasa Arabnya belum pantas disebut mutmainnah. Jadi mutmainnah itu ketenangan yang bersifat kekal. Atau dalam bahasa Inggris unconditional peaceful life gitu ya. Atau unconditional happiness. Biar sedikit familiar istilahnya, kita menggunakan happiness. Unconditional happiness, bahagia tanpa syarat gitu ya. Kalau versinya seorang penulis, saya lupa namanya, terkenal, punya buku apa, Happiness for No Reason. Nah itu, bahagia tanpa alasan. Di googling aja kakak-kakak, nanti mesti muncul, dan di platform online sudah banyak yang jual. Bukunya bagus, recommended untuk dibaca kalau memang suka baca ya. Dan ini salah satu kajian tentang leveling energi ya. Dan ternyata energi itu kayak listrik. Energi itu seperti listrik. Orang yang punya energi bagus itu membuat orang yang bertemu dengan dia pun jadi dapat tambahan energi positif. Makanya kawan-kawan pernah nggak lihat wajah orang aja, lihat wajah dia aja, auranya tuh udah agak tenang hati kita tuh. Pernah nggak ketemu orang-orang yang seperti itu? Dan itu ilmiah bunda. Dan itu ilmiah kakak-kakak. Kenapa ilmiah? Karena ternyata energi dalam diri itu seperti aliran listrik. Jadi bisa nyetrum ke orang. Itulah pentingnya punya circle yang positif. Dan sebaliknya,
Aura atau energi negatif juga bisa tertular. Makanya kalau Anda lihat orang marah-marah, pengennya apa? Marah juga. Marah juga. Lihat orang cemberut, pengennya Yang cemberut cemberut juga. juga. Jadi ternyata betul kata Nabi, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung siapa sahabat dekatnya. Ingat ya, sahabat dekat. Kalau temenan bebas. Anda boleh temenan sama siapa saja. Berteman itu hukum sosial kemanusiaan. Apalagi kita tinggal di perumahan, kita harus berteman dengan semua orang. Kita harus welcome ya. Harus membuka diri untuk semua orang. Tapi kalau untuk sahabat, oh tidak bisa sembarangan. Untuk bestie harus kita betul-betul filter yang sesuai dengan value diri kita. Bukan tentang baik dan tidak baik orang itu, tapi tentang sesuai atau tidak sesuai dengan diri kita. Ya, misalnya, ya ketika Anda punya value antik, ya, Anda tuh tipenya value-nya tuh antik bukan mewah. Maka Anda akan dihargai bukan oleh showroom mobil mewah. Anda dihargai murah, mungkin 30 juta. Karena mobil tua disebutnya. Maka Anda akan dihargai di mana? Di kolektor. Anda bisa dihargai 3M. Karena Anda disebut mobil antik. Tapi kalau Anda berteman dekat dengan pecinta mobil mewah, Anda mobil tua namanya, betul tidak? Maka bersahabatlah dengan orang yang betul-betul menghargai value kita. Setiap kita tuh diciptakan oleh Allah punya value-nya masing-masing, punya maziyah, punya kehebatannya masing-masing. Hanya saja kadang-kadang kawan-kawan, tidak bisa dipungkiri itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Terkadang insecure, minder itu dipengaruhi oleh lingkungan terdekat. Ya. Kebayang nggak kalau dulu topik hidayat diajak-ajakin, dijorok-jorokin main bola, mungkin tidak seterkenal sekarang, betul tidak? Mungkin tidak jadi wamen, betul. Tapi bersyukur ya, kemudian circle-nya positif, orang-orang terdekatnya support ya. Jadi biarkan untuk main bulu tangkis yang mungkin tidak lebih populer dibanding sepak bola, akhirnya bersyukur ngangkat namanya menjadi salah satu pebulu tangkis yang terbaik begitu. Jadi ini lagi-lagi bukan tentang memilih memilih teman, berteman kepada siapapun boleh, tapi ini tentang memilih sahabat karib, sahabat terdekat. Sahabat yang tahu luar dalamnya kita lah bahasanya. Itu harus memilih ya. Tapi ingat, pilihannya bukan tentang baik dan buruk. Bisa jadi orang itu baik tapi bukan untuk kita. Paham gak sih kawan-kawan? Jadi bukan berarti dia tuh jahat, enggak. Kadang-kadang memang nggak cocok aja, nggak jadi support system gitu loh. Bukan puzzle yang kita butuhkan. Itu maka saya pun sedang mengurangi. Makanya sudah berapa bulan ya? 3 bulan, 4 bulan lah. Saya tuh udah jarang banget posting di sosial media, di Instagram, udah jarang di TikTok, apalagi Facebook udah nggak mainan. Kenapa? Saya lebih suka share activity, daily activity saya tuh di status WhatsApp. Kenapa? Karena yang bisa ngelihat status WhatsApp saya itu yang benar-benar tahu saya. Karena syarat untuk bisa melihat status WhatsApp saya itu kan saya nyimpan nomor dia nyimpan nomor saya. Sedangkan di sosial media orang tuh umum kan siapa aja bisa melihat. Dan terkadang kondisi batin kita tuh kan naik turun. Kadang-kadang ada komen. Ya mungkin kalau kita sedang baik-baik saja hatinya itu tidak akan terpengaruh. Betul tidak? Tapi kalau lagi bad mood, lagi emosi, baca komentar semau-maunya ngomong, dia nggak tahu tentang siapa kita, betul tidak? Itu kadang-kadang memicu bertambahnya aura negatif. Tapi kalau status WhatsApp, insya Allah semuanya tahu siapa dirimu karena minimal dia pernah bertemu secara online maupun offline, begitu. Dan ini zona yang sudah kita bahas di pertemuan yang kedua. Tentu harapannya kita ada di zona warna biru ya. Di semangat, courage, menerima, acceptance, damai, peace, dan yang paling tinggi namanya enlightenment. Dan dalam pemahaman agama itu namanya nafsul mutmainnah, zona ikhlas dan lapang dada. Inilah yang disebut dengan energi positif. Energi apa? Positif. Kalau warna warna biru itu udara ya, menyehatkan. Kalau warna merah itu api. Dia membuat kita semangat tapi membahayakan. Kalau warna hijau itu racun. Nah, jadi orang tuh bisa hidup dengan
damai kalau udaranya cukup. Makanya salah satu rumah terbaik adalah rumah yang dibangun dengan ventilasi udara yang bagus, bener gak? Ya, biar nggak sumpek. Uh, uh, Tipenya open house, benar-benar open house, ternyata nggak ada atapnya ya, masya Allah, benar-benar open house itu ya. Itu terlalu open ya. Nah, ini sudah kita bahas. Dan anxiety, penyakit yang paling banyak diidap oleh orang hari ini itu ada di mana? Di zona racun. Makanya kalau kita nggak kuat-kuat banget dekat sama orang anxiety itu ketularan loh. Jadi penyakit mental menular gak? Menurut saya menular jika kita nggak punya protek. Hmm. Coba aja Anda setiap ketemu orang dia cerita, duh nanti gimana ya? Kalau anak kita udah gede nanti kuliah, kalau nggak diterima di PTN kan PTS makin mahal ya. Ya kalau ayahnya masih sehat, kalau ayahnya sakit-sakitan, Anda ke Cemas, bawah nggak? Ke cemas bawah, terus ya. ya ke bawah nggak sama omongan dia? Iya. Ke bawah. Mungkin sekali, sekali dua kali kita ngomong, ah enggak, tenang ada Allah sekali. Besok dia ngomong lagi, iya juga Mm-mm. ya, nanti gitu tuh. Iya juga ya. Ah, makanya ternyata Overthinking Ustaz ya. mental illness itu menular. Jadi pola pikir orang itu mempengaruhi orang yang dekat dengannya. Itulah kenapa kata Nabi seseorang tergantung agama sahabatnya. Begitu. Makanya penting nggak berarti bersahabat dengan orang yang punya aura yang positif, ya. Penting Ya sekali. penting Mas. Yang positive thinking, grateful life, easy going, senang banget ya. Penting banget. Betul. Makanya itulah pentingnya kita memilih circle. Tapi bukan untuk berteman, tapi untuk bersahabat. Kalau teman seluas-luasnya, berteman dengan siapapun. Bahkan Nabi aja punya teman non Muslim kan. Bahkan yang nganterin Nabi hijrah dari dari Mekah ke Madinah tuh bukan orang Muslim loh, orang Yahudi. Karena berteman, teman seperjalanan boleh non Muslim, boleh siapapun, tapi kalau sudah sahabat dekat, bestie itu nggak boleh sembarangan. Karena sahabat dekat itu sangat mempengaruhi pribadi kita, begitu. Ya, ini sudah kita bahas juga. Ada dua metode kiroah dan tilawah. Kiroah itu dengan cara membaca atau mendengarkan. Sekarang kita bahas metode tilawah. Ini dalilnya, dalil bahwa tilawah Al-Quran, barang-barang mentadaburi isi Quran itu bakal membuat Allah menurunkan ketenangan. Ini hadisnya. Apa kata Allah? Jika kita kumpul nih, baik online maupun offline ya, dalam masa kekinian bisa online juga, itu ada beberapa keutamaan. Yang pertama apa? Nuzilat alaihi sakinah. Diturunkan oleh Allah ketenangan. Itulah kenapa saking tenangnya orang bisa duduk tapi orang bisa tidur sambil duduk di pengajian. Benar gak? Itu mengantuk Ustaz. Iya. Tapi di rumah kadang-kadang berbaring aja susah tidur. Bener gak? Ya. Biasanya semakin usianya semakin bertambah tuh ya kayak gitu malah tambah susah tidur. Saya bilang orang-orang yang insomnia itu psikosomatis dari thinking, dari overthinking, dari banyak kegelisahan, banyak pikiran. Tapi anehnya ya orang-orang yang overthinking itu diajak ke pengajian, dia yang paling cepat terlelap. Padahal sambil duduk dan berisik. Cik, Berisik gak? cik Berisik dulu. kan ustadznya ngomong. Itulah damainya Iya, pengajian. Makanya kalau ada orang insomnia, gak usah minum obat. Cukup Datang dibawa kemana? pengajian. pengajian. Bayang ya, suaranya ustadznya kenceng. Apalagi suara saya kalau offline kan kenceng banget. Sambil duduk, posisinya nggak nyaman, nggak proper. Tapi bisa tidur loh. Dan bahkan tidurnya nyenyak lagi. Makanya kalau ada ibu-ibu di pengajian tidur, jangan diganggu, biarin. Sampai bubar, biarin. Sampai kita pada pulang. Ya, dia bangun-bangun kok udah gelap gitu ya. Biarkan. Karena itu adalah nikmat yang Allah curahkan. Karena dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, ngantuk itu bahasa Arabnya nuas. Ternyata ngantuk itu nikmat. Ngantuk adalah nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman. Iya loh. Ada orang punya hutang miliaran, pasangannya meninggalkan dia sendirian, masih bisa ngantuk, itu keren. Itu nikmat loh. Karena apa? Karena ngantuk itu sarana nikmatnya tidur. Makanya kalau lagi ngantuk tidur enak gak? Nah, Nah, Enak banget. Makanya tidur di pengajian tuh beda nggak sama tidur di rumah? Beda. Tidur di pengajian tuh 5 menit tuh terasa nikmat banget. Nikmat. Buka-buka. Padahal 5 menit doang tuh. Kenapa? Ada sakinah, ada kedamaian. Begitu. Dan
Ini sudah dibahas juga kemarin ya. Sudah belum ini? Belum, Udah, Belum. belum. Dua Sudah. penyebab. Hoax. udah, Udah Hoax ya? sama Oh, Hoax sama udah, hoax. Udah pas dia Bu Hani udah, jelas sudah Ustaz. Oh, merasakan minggu yang di kedamaian. rumah Mbak Endang ya? iya. Iya ya. Ya, 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 ya. Yang Hani lagi sakit kepala. Ada Sama dua kan Ustaz? sebab orang tidak bahagia secara pikiran. Jadi ternyata gangguan apa namanya mental itu ada dua kan, otak dan pikiran kan. Iya, ya. Otak itu seperti orang yang skizofrenia itu dominannya otak memang. Dia nggak bisa dikasih nasihat doang kalau dia memang ada gangguan otak kalau skizofrenia mah. Memang harus minum obat. Memang harus ke psikiater, nggak bisa ke psikolog kalau skizofrenia mah. Tapi ternyata banyak orang hari ini tuh bukan skizo, tapi dia memang overthinking. Jadi Oh, memang iya, 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 benar-benar tentang pengaruh overthinking. Ya. pengaruh terbesar yang membuat mental dia tuh nggak beres tuh pikirannya. Otaknya sih normal, nggak ada nggak ada kelebihan cairan, nggak ada. Dia bukan orang schizophrenia, dia orang yang overthinking. Maka orang yang overthinking itu dua penyebabnya, dua aja. Kata Allah di surat Yunus surat 10 ayat 62, orang itu bisa bahagia, orang itu bisa unconditional happiness jika tidak punya dua ini. Dan orang yang unconditional happiness, bahasa Qurannya apa? Wali Allah. Hmm. Jadi wali Allah tuh bukan yang bisa jalan di atas air, bukan yang dibacok gak mempan, bukan yang dibakar gak mempan. Ya. Wali Allah tuh apa? Yang bahagianya tuh tanpa syarat. Nggak pernah cemas ya. Dia gak punya duit, tenang. Duitnya banyak, tenang. Dia jadi rakyat biasa, tenang. Jadi pejabat, tenang. Gitu. Ya, salah satu contoh yang mungkin Anda boleh sepakat atau tidak ya, Gus Baha. Saya tuh sangat respect dengan sosok Gus Baha. Sering banget dengerin kajian beliau ketika senggang, kawan-kawan. Kenapa? Beliau tuh pribadi yang menurut saya unconditional happiness. Beliau kalau mau punya banyak hal bisa banget. Sekelas menteri aja sowan ke beliau. Dan susah banget ketemu beliau. Susah banget tuh. Satu-satunya ustadz yang gak mau dipanggil podcast tuh beliau. Kecuali yang manggil gurunya, sahabatnya, pokoknya harus ada relasi lah. Anda mau orang paling kaya se-Indonesia nggak kenal Gus Baha, nggak bisa mengundang Gus Baha. Dan pernah lihat penampilan Gus Baha? Selalu pakai baju kemeja putih, peci hitam yang beliau istiqomah gunakan. Ya, beliau sudah punya ilmu namanya melepas kemelekatan. Jadi beliau itu nggak mau lagi repot dengan hal-hal yang remeh. Ini bukan tentang haram dan tidak haram ya. Ini tentang pilihan hidup. Dan ternyata orang itu bisa unconditional happiness kalau punya dua. Tidak khauf dan tidak huzan. Apa itu khauf? Ini bahasa Quran ya. Bahasa Qurannya apa? Khawatir ya. Khauf dan huzan. Nah, bahasa psikologi apa? Ini bahasa psikologi. Cemas. Khawatir. Khauf itu khawatir, Khawatir. huzan sedih. Khawatir. Khauf itu tentang masa depan. Khawatir terhadap masa depan ini biasanya orang-orang overthinking di sini nih, di khauf. Ya. Huzan itu apa? Trauma, sedih terhadap masa lalu. Yang terrecall, yang sering terhadirkan di pikiran berulang-ulang. Padahal kejadian udah lama. Nah, dua ini aja. Nah, dalam kaidah psikologi ini namanya. Khauf itu melahirkan anxiety, huzan melahirkan traumatik. Dua penyakit ini, penyakit yang paling banyak dikonsultasikan ke psikolog hari ini. Apa saja? Generalized Anxiety Disorder, gangguan kecemasan umum, sama PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ini paling banyak. Anda boleh cek ke psikolog terdekat di rumah Anda. Paling banyak ini. Apa itu? Khawatir terhadap masa depan dan trauma terhadap masa lalu. Makanya siapa yang khawatir terhadap masa depan dan takut terhadap dan trauma terhadap masa lalu, pastikan hari ininya tidak bahagia. Hari ininya nggak bahagia. Nggak bersyukur jadi ya. Jadi nggak bersyukur, jadi tidak punya power untuk menjalani kehidupan karena masa depan takut, masa lalu ingat yang sedih-sedih doang. Nah, ternyata di dalam Al-Quran ada satu surat khusus untuk healing. Allah turunkan satu surat ini khusus untuk heal the soul, untuk melapangkan, mengobati jiwa. Dan memang surat ini turun untuk menghealing Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pernah gelisah, pernah ayah bunda. Nabi Muhammad pernah khawatir, pernah, karena Nabi Muhammad beliau Rasul tapi beliau masih sebagai manusia. Bedanya kalau Rasul itu langsung dibimbing sama Allah. Rasul
eh, melakukan kesalahan langsung diingatkan sama Allah. Pernah. Tapi bedanya Rasul tuh terjaga, artinya nggak mungkin dibiarkan salah oleh Allah. Nah, salah satu surat yang Allah turunkan untuk menghibur, tasliyah, to heal, ya, untuk mengobati Nabi Muhammad itu surat Al-Insyirah namanya. Surat apa? Insyaallah. Al-Ansyirah. Oh, insyaallah. Bahkan dari namanya aja, Insyirah itu artinya lapang dada, kelapangan. Karena orang-orang yang kena penyakit mental cenderungnya ke kesempitan, Sempit sempit dadanya. dadanya. Kalau sudah dadanya sempit, semua urusan jadi sulit. Makan apapun rasanya pahit. Biasanya orangnya pelit, penyakitnya sembelit, hidupnya pailit, orangnya pelit, medit. Betul tidak? Ya, tapi orang yang lapang dada, orang yang dadanya lapang, urusan jadi Udah. Udah. gampang. Hidupnya senang. Biasanya banyak Duit. uang. Yang ang dua, Oh, yang ang semua oh, dong. oh iya iya. Biasanya banyak Sajak, lagi bersajak. Uang. apalagi yang ang Hidupnya makannya kenyang. Tenang. makannya cepat kenyang, hidupnya tenang. Nah, Nyenyak. Yang ang nyenyak. Ang. Jadi semuanya akan tidurnya tenang. positif. Ya, tenang, betul kawan-kawan. Makanya coba aja ibu-ibu kalau nggak percaya, kakak-kakak kalau nyari barang dalam keadaan dada sempit, ketemu nggak barangnya? Enggak. Enggak. Nggak. Kapan ketemunya? Karena panik Setelah, kan. setelah lapang. Setelah lapang, setelah Anda surrender, setelah Anda berkata, ya udahlah, hilang kalilah nanti gampang beli lagi. Bener gak? Iya. Nah, kalau udah lapang tuh apa ciri-ciri lapang? Nggak dipikir. Iya. Ciri-ciri lapang tuh nggak dipikir. Udah, Dilepasin. lepas, let it go. Malah dapat. Makanya ada istilah apa? Ini barang kalau dicari, Enggak ketemu. kalau nggak dicari, Ketemu. betul. Bener gak? Kalau yang ngalamin begitu 1-2 orang kebetulan. Kalau yang ngalamin banyak orang itu namanya konsep kehidupan. Dalam kaidah ilmu psikologi, orang-orang yang sempit dada tuh disebutnya obsessive controlling. Apa ciri-ciri orang yang obsessive controlling? Harus pokoknya. Keluar tuh. Pokoknya kalau ngomong titik gak pakai koma. Pokoknya besok harus ke Surabaya, jangan ke Jogja. Titik. Nah, itu nanti ciri-ciri orang obsessive control. Biasanya penyakitnya nggak jauh-jauh dari GERD, asam lambung, mah, penyakit perut lah. Pencernaan dan sekitarnya. Ya, betul. Kenapa? Biasanya itu psikosomatis dari perfeksionis. Dia lupa bahwa semua orang tuh nggak seperti dia cara berpikirnya. Dia lupa bahwa manusia tuh nggak sama semua. Ada yang lelet, ada yang cepet, bener gak? Iya. Makanya kan paling menderita orang yang satset ketemu rekan teman Ngelelet. tim yang lelet. Ya Allah, kelemar. Gemesin ya, Gemes. Nah, menggemaskan. biasanya apa? Biasanya 2. Kalau larinya 2. Orang-orang yang nggak bisa berdamai dengan kenyataan bahwa manusia tuh nggak sama seperti dia semua. Itu 2 penyakitnya. Kalau nggak vertigo, lambung. Coba Anda cek. Karena perfeksionisnya itu ya. Ya, psikosomatisnya kedua. Kepikiran, larinya ke Pikiran kepala, dan vertigo. ya, Vertigo tuh nggak bisa sembuh pakai paracetamol. Vertigo tuh kan sakit kepala yang amat sangat ya, sama lambung. Nah, maka oh iya ya. Allah ciptakan ada manusia yang lelet dan cepat. Allah takdirkan saya cepat, dia lelet. Nah, itu nanti ketemu acceptance tuh. Berdamai. ya. Nanti kalau udah acceptance tuh naik kelas, peace, damai. Nanti naik forever. enlightenment. Enlightenment itu apa? Menemukan hikmah. Oh iya ya, hikmahnya apa? Hikmahnya dia lelet itu, jadi saya nggak terlalu cepet jalannya. Bener, pas saya nggak terlalu cepet, mobil saya jadi ngikutin mobil dia rombongan, tiba-tiba di Cipularang ada tabrakan. Nah saya tuh di belakang truk itu, bersyukur banget tuh kan. Coba ngikutin gaya nyetir Anda. Mungkin Anda ada di depannya. Mungkin Anda yang ketabrak mobil tronton itu. Selalu ada hikmah. Nah, orang-orang yang selalu menemukan hikmah itu derajatnya enlightenment, pencerahan. Dan derajat itulah yang membuat orang bisa unconditional happiness.
Tangga paling atas itu ya, Ustaz ya, di Tanggal referensi. paling atas. Itu energi tarikan energinya kuat. Jadi ciri-cirinya kalau kita ketemu orang itu tuh masalah kita tuh terlupakan. Dia tuh kayak pohon beringin. Kalau kita deket sama dia adem bawaannya. Atau pernah nggak? Atau kebayang nggak orang yang Nah, seperti apa? Kebayang ya? saya, Setiap saya sih yakin ibu-ibu punya referensi orang seperti itu. ya, ya. Yang apa nama auranya positive vibes gitu ya. Bukan berarti dia nggak punya masalah, tapi ya easy going gitu ya, peaceful life. Dia selalu menemukan kalimatnya tuh, ya Bu, semuanya tuh ada yang harus disyukuri. Semua Iya, semua pasti ada hikmahnya. iya. Orang-orang kayak gitu tuh jangan dijauhin, Bu. Pepet terus. Minimal kita kecipratan sejuknya gitu. Karena pohon cabai itu akan apa namanya akan kuat jika tumbuh di bawah pohon beringin. Artinya dia terlindungi dari hal-hal yang besar begitu. Tapi jadi layu karena itu. Oh, Karena karena perang teduh. matahari ya. Iya. Maka di surat Al-Insyirah ada 3 tahapan untuk bisa melapangkan dada. Yuk, ini namanya tahapan tilawah, mentadaburi Al-Quran untuk bisa menemukan kedamaian. Ternyata di surat Al-Insyirah dibagi 3. Yang pertama disebut positive feeling. Ternyata untuk menjadi pribadi yang unconditional happiness, kita harus mulai dari apa? Positive feeling. Feeling. Itu dibahas oleh Allah di surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai Nah, 6. Nah, Apa bunyinya? Alam nasyrah laka sadrak dan seterusnya sampai ayat 6. Itu membahas tentang apa sih? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi Iya, anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. lapang dada. Ternyata tentang membangun ini positive experience. Jadi begini. Orang itu overthinking karena fokusnya ke bad experience, ke pengalaman buruk dalam hidupnya. Pengalaman buruk itu menjadi acuan untuk menghadapi masa depan. Hmm. Misal dia mau membangun bisnis, tapi dia pernah ditipu temennya. Nah, bad experience itu, pengalaman buruk itu jadi acuan, sehingga jadi overthinking. Setiap ketemu orang, jangan-jangan nipu, jangan-jangan dia mau ngambil investasi saya nanti, macam-macam tuh. Makanya supaya kemudian tidak jadi overthinking, Allah ngajarin Nabi Muhammad, Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku juga dulu pernah menolongmu? Bukankah dari sekian banyak kegagalan aku pernah membantumu untuk sukses? Makanya salah satu cara untuk menghilangkan overthinking adalah remember the best experience in our life. Ingat pengalaman terbaik dalam hidup. Bahwa kita pernah gagal, iya, tapi kita juga pernah sukses dalam beberapa perkara. Ingat yang itu, ingat yang sukses. Catat, Ustaz ya. Betul. Makanya kawan-kawan, kalau lagi overthinking misalnya muncul overthinking. Duh, bisa nggak ya nguliahin anak sampai S3 misalnya, pengen banget nguliahin anak sampai S3 sampai program doktoral. Kalau bisa sih di luar negeri gitu ya. Mahal nggak apa-apa, yang penting saya mampu biayain. Tapi bisa nggak ya? Nah, muncul overthinking. Overthinking tuh munculnya dari mana? Dari insecure. Insecure terhadap diri sendiri. Merasa bahwa diri itu nggak mampu menghadapi masa depan. Salah satu penyebabnya adalah bisa jadi dengar pengalaman buruk orang yang membuat Anda ikut khawatir terhadap kehidupan Anda gara-gara referensi cerita dari orang lain, atau dari pengalaman buruk Anda yang pernah Anda alami di masa lalu. Maka cara untuk menghilangkannya adalah ganti ingatan Anda dengan mengingat yang baik-baik di masa lalu. Kan betul, masa lalu kita tuh ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sukses, ada yang gagal. Betul tidak? Betul. Nah, dari ayat 1 sampai 6 surat Al-Insyirah itu tuh cerita apa? Cerita prestasi baiknya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad tuh pernah menang perang Badar, gitu loh. Nabi Muhammad tuh pernah diangkat derajatnya oleh Allah. Itu, jadi membangun apa? Membangun kepercayaan diri, self confidence. Dengan cara apa? Mengingat pengalaman terbaik di masa hidup kita. Makanya kalau anak kita sedang nervous, anak kita sedang overthinking, mau tampil, kamu pernah loh nak tampil di hadapan banyak orang yang lebih banyak dari ini. Ingatkan dia. Ingatkan dia bahwa dia pernah punya prestasi. Karena biasanya orang yang nervous itu yang dia ingat adalah best experience, pengalaman buruk.
mungkin pernah disurakin. Padahal dari sekian banyak pengalaman kan ada dua, ada yang buruk, ada yang baik. Betul tidak? Nah, orang-orang yang overthinking harus memaksa dirinya untuk mengingat yang baik-baik. Kadang-kadang bisa sendiri, kadang-kadang perlu dibantu oleh orang sekitarnya. Nah, supaya lahir apa? Lahir self confident, kepercayaan diri bahwa oh iya ya, aku kan dulu pernah juga tampil di hadapan banyak orang misalnya. Itu ayat 1 sampai 6 namanya positive feeling. Makanya kawan-kawan, positive feeling itu ada dua caranya. Ada dua. Yang pertama, mengingat masa lalu yang terbaik, prestasi masa lalu. Yang kedua, membayangkan masa depan yang indah. Kalau saya pribadi, saya menggunakan dua cara itu, tapi lebih cocok sama yang kedua. Karena saya orang feeling ya. Orang feeling kan otak kanannya dominan. Saya tuh otak kanannya dominan. Makanya ciri-ciri orang otak kanan dominan itu apa? Nggak teliti, nggak teratur, spontanitasnya tinggi gitu ya, kreativitasnya kuat. Makanya saya kalau suruh ngomong dadakan bisa, dan temanya bisa custom secara mendadak gitu. Itu saya banget. Makanya kalau ada masjid-masjid yang khotibnya izin tidak bisa hadir, mesti banyak masjid yang calling saya. Semendadak apapun, saya selalu bilang siap. Walaupun terfikirnya baru saat di mimbar, baru keluar tuh. Gitu ya. Makanya saya tuh orang yang tidak teliti, tidak teratur. Maka orang-orang feeling, orang-orang yang otak kanan perlu pasangan otak kiri untuk melengkapi. Untuk ngerem. Karena orang otak kanan tuh kadang-kadang not prepare. Ya, dia nggak prepare. Dia tuh orangnya terlalu terlalu berani begitu. Orang otak kiri kan sebaliknya ya. Ya. Terlalu prepare apa-apa detailing kan kalau orang-orang otak kiri. Nah, saya itu lebih cenderung pakai cara yang kedua, yaitu imajinasikan. Contoh ya, contoh. Eh, Kemarin malam tuh ada kelas fikih waris. Duh, pusing banget kepala. Kan fikih waris itu kan melelahkan ya. Melelahkan dalam dua hal. Iya. Bahas materinya lelah, memahamkan Mm-mm. jamaahnya juga lelah. Kadang-kadang nggak paham Iya. kan. Capek tuh. Bawaannya lemas banget ya Allah. Pengen banget diliburin ya Allah. Capek, mana habis perjalanan luar kota kan. Udah capek fisik gitu ya. Pikiran juga terporsir di kelas fikih waris. Apa yang membuat saya kembali semangat? Oh iya, saya bayangin, oke, saya akan bayangkan, saya ngajar di kelas fikih waris, kemudian selesai saya merdeka. Saya pun bisa istirahat setelah itu, dan saya ingat besok gak ada acara pada subuhnya, saya bisa jogging. Saya bayangkan tuh, paham nggak? Saya bayangkan setelah saya mengerjakan tugas yang berat itu berupa kelas fikih waris. Saya bayangkan, oke, itu akan saya jalani, oke mungkin capek, tapi habis itu saya bisa istirahat, besoknya nggak ada acara, itu saya bayangkan. Itu muncul tuh aura positif. Langsung lebih semangat menghadapi kehidupan. Seperti dulu juga, ketika saya zaman-zaman masih belajar itu, setiap ada ujian, itu yang saya ingat apa? Liburan. Oke, habis ujiannya ada liburan. Oke, saya akan jalani ujian ini karena habis itu ada liburan. Itu membuat saya lebih bisa membangun positive feeling. Perasaan saya jadi positif. Yang tadinya lemes jadi semangat. Kenapa? Di balik lelah letihnya ujian ada liburan yang menanti. Itu juga yang bisa membuat seorang pegawai semangat bekerja. Capek, oh iya bentar lagi gajian. Paham nggak? Nah, cuman terkadang ini tentang dorongannya seberapa kuat, strong why-nya. Kalau cuman gaji, biasanya dorongan gaji itu nggak bisa bertahan 1 bulan. Dorongan gaji itu bertahan di pekan pertama aja. Makanya pekan pertama dia habis nerima gaji biasanya naik performanya, semangat dia, bener gak? Setelah itu turun. Nah, makanya harus ada tambahan dorongan yang lain. Misalnya apa? Kebermanfaatan buat orang lain misalnya. Aku ingin jadi pribadi yang bermanfaat misalnya. Atau dorongan ingin oke, selepas aku kerja aku bisa pulang ketemu anak istri misalnya. Makanya cepat punya semangat cepat menyelesaikan pekerjaan gitu. Mm. Itu namanya dorongan. Dan itu bisa membuat kita punya positive feeling, perasaan yang positif. Dan positive feeling juga bisa ditempuh dengan cara meaningful, memaknai setiap peristiwa dan kegiatan. Contoh ya, ibu-ibu pengajian offline. Ibu-ibu salsabila pengajian offline, dan ternyata yang hadir banyak dan Anda agak telat, Anda parkir dari rumah pengajian itu 5 kilometer.
Jauh nggak? Tahu. Dan Anda harus jalan 5 kilo. Waduh. Kira-kira sambil sambil senyum apa sambil cemberut tuh? Sambil Sambil kesel, ngedumel. Sambil sambil kesel. Ustaz sambil jauh ramah banget apa? 5 kilo Ustaz. Tapi jauh Enggak. banget 5 kilo. 5 Ini kilo rumah jauh Itu banget tapi. itu ini pakai rumahnya keringetan, Ustaz. rumahnya Sultan Bu Mala ya. Rumah Sultan. Jadi pekarangannya, Kalau halamannya 3 hektar. 3 hektar oke. kalau 5.000 Ngos langkah nggak apa-apa, bagus 5.000 langkah masih oke. ngos-ngosan yang Ya ada, Ustaz. katakan 5.000 langkah lah. Misalnya dari parkiran ke rumah tuh 5.000 langkah. Tapi walaupun 5.000 langkah cemberut apa senyum? Cemberut. Cemberut. Kenapa? Karena nggak meaningful. Karena dia nggak memaknai. Tapi anehnya ada orang cemberut dari parkiran ke tempat acara gara-gara lebih dari 5.000 langkah atau bahkan kurang. Tapi ada ibu-ibu iseng pagi-pagi jalan nggak punya tujuan muter-muter di lapangan biar dapat 5.000 langkah tapi sambil senyum. Bener gak? Iya. Ada. Apa bedanya? Kan sama-sama melangkah. Bahkan ketika Iya. berkeringat saat datang ke pengajian dia marah gara-gara keringetan. Tapi saat dia olahraga keringatan malah bahagia. Bener gak? Keinginannya beda. Karena apa? Tujuannya beda. Karena bukan tentang kesadaran. Oke. Kalau yang pertama dia sadar bahwa setiap langkahnya akan membuat badannya tambah sehat, setiap keringatnya membakar kalori, dia sadar. Sedangkan yang kedua dia nggak sadar. Yang dia sadari apa? Ini melelahkan, ini Jauh merepot. banget. Jadi semuanya tentang Kesadaran. pemaknaan. Semua tentang pemaknaan. Kita tuh contoh lagi ya. Saya kan sudah mulai jadi member gym kok, kawan-kawan, kakak-kakak Wah, nih ya. pantesan Ustaz Pantesan langsung. glowing, pantesan glowing. supaya lebih fit gitu karena memang kondisinya mobilitas Pantesan makin tinggi. kinclong, Ustadz. Iya, koncong ya. Iya. Glowing. Jadi gini, dan ternyata kawan-kawan, banyak aktivitas ibu-ibu yang daily aktivitasnya tuh gym banget loh. Ngejemur. Itu kan angkat beban. Cuman kenapa ibu-ibu saat angkat beban yang nggak ada manfaatnya kan? Itu diangkat diturunin lagi, diangkat diturunin lagi kan. Kalau jemuran kan diangkat ada manfaat ya tuh nyantol jemuran kan. Tapi saat di gym orang tuh senyum, orang tuh bahagia, auranya positif. Karena Tapi tahu manfaatnya. saat ngejemur orang tuh kenapa cemberut sambil misuh-misuh ya Allah kayak gini terus kerjaan nyuci nyuci lagi. Karena Kesangan. satu, dari segi kinestetik gerakannya sama. Manfaat kesehatan sama, sama-sama gerak ngangkat beban, tapi yang membuat perasaannya berbeda apa? Kesadaran, Kesadaran. pemaknaan dari aktivitas yang Anda jalani. Kalau pas nge-gym Anda tuh sadar bahwa aku sedang menyehatkan tubuh. Besok kalau lagi jemur gitu, Mal. Iya, itu maksud saya. Kesadaran sama mindset sama nggak Ustaz? Masa kita Sama. mindset nih? Sama. Kesadaran itu formulasinya dari mindset, dari Mindset. pikiran. Makanya Bu, Pak, Kayak saya mulai dulu sekarang jemur kita anggap aja kita lagi Ya tadi mungkin kan. kalau kawan-kawan, dulu tuh saya paling gedek kalau nemenin istri belanja, apalagi kalau belanja bulanan, karena kadang-kadang kan stroller tuh nggak boleh, ada beberapa tempat yang nggak boleh stroller tuh ke parkiran misalnya, atau apalah yang membuat saya tuh harus nenteng belanjaan. Itu dulu tuh sambil cemberut Bu, Pak, sebelum saya belajar tentang mindset, olah pikir. Kalau sekarang Wah, lagi nge-gym nih. Lagi nge-gym. aja sambil Angkat jalan tuh beban. sambil sama nggak? Sama Bu, Pak, sama. Bahkan dulu itu saya itu kan punya anak kecil ya. Saya kalau sore itu memang waktu saya dengan anak saya dan jadi nyambi. Jadi setiap sore saya memperkuat otot jantung karena harus ada dua otot yang kita kuatkan, otot jantung dan otot rangka. Otot rangka dengan cara angkat beban, otot jantung dengan cara jalan atau berlari. Nah, saya tuh kalau sore lari. Kadang-kadang kan istri juga pengen olahraga, saya bawa anak saya. Saya lari sambil angkat anak begini. Jadi apa? Jadi dua, otot jantung saya terpacu, treatmentnya lewat jalan dan lari, otot kerangka saya lewat ngangkat anak. Jadi manfaatnya dua, anak saya senang diangkat, sayanya juga sehat. Itu terjadi Anaknya nggak pusing ya, Ustaz? enggak dong, kan seneng dia. Kalau kita meaningful, kalau kita memaknai setiap yang kita kerjakan tuh apa sisi positif yang dari aktivitas ini? Jadi happy terus ya, Ustaz. Betul. Berarti itu apa Granny Dian kita angkat cucu juga kita olahraga tuh. Betul. Iya kan? bener. Iya, grandma Oke nih deh. kalau angkat cucu nih. Cucunya kecil-kecil gak apa-apa, cucu udah gede kok Oh bisa. iya, masih Contoh setahun lagi lah. misalnya apalagi misalnya apa ya? Ya banyak hal lah yang bisa kita
jadikan sesuatu itu menjengkelkan jadi minimal netral, syukur-syukur bisa membahagiakan dengan cara tadi Ya. meaningful, mencari makna dari setiap peristiwa. Itu tuh enlightenment banget. Itu tuh derajatnya biasanya derajat enlightenment. Biasanya itu sudah melalui tahap acceptance, penerimaan bahwa ya udah suami saya begitu gitu ya. Tinggal bagaimana melihat sisi baik dari suami yang seperti itu. Nah, misalnya oh iya dia tuh galak tapi galaknya dia tuh benernya banyak benernya. Untung dia galak sehingga aku banyak terrem. Coba dia nggak galak mungkin aku banyak lossnya. Coba cari sisi positifnya supaya kita menemukan hikmah di balik setiap kekecewaan, minimal jadi netral, syukur-syukur jadi sumber kebahagiaan baru begitu. Dulu misalnya isi kalau isi saya tuh silent treatment, ini bahasa kekinian dari ngambek ya. Keren ya silent treatment ya. Silent terus. Iya, sekarang tuh istilahnya keren-keren gitu ya. Heeh. Biar biaya konsultasinya makin mahal, Bu Kamala ya. Oh, istri Bapak silent treatment. Apa tuh Mbak silent treatment? Ya tadi proses di mana seorang istri mendiamkan suaminya. Ya ngambek itu kan ya. Dulu setiap istri saya ngambek, saya ikut terbawa aura negatif. Muncul tuh egosentris kan, ingin dihargai, ingin didengar, ingin dimengerti macam-macam. Bilang, kamu tuh kenapa sih diem terus? Kalau apa-apa tuh ngomong menghukumi orang seperti dirinya. Bahwa ya kalau ada masalah harusnya ngomong. Itu kan versi kita, nggak versi dia. Nah, maka waduh yang ada auranya tambah negatif. Sekarang alhamdulillah, ya. Kalau istri saya diem oke. Langkah apa yang membuat saya bisa mengobati lukanya apa? Itu dalam kendali saya ternyata tidak berubah juga ya sudah. Apa sisi positif dari peristiwa ini? Jangan sampai peristiwa ini tuh membuat saya jengkel, malah tambah tidak enak nih suasana. Oh ada ternyata. Saat istri ngambek satu, anggaran belanja turun drastis. Ternyata saat dia ngambek dia nggak banyak mintanya bunda. Ternyata istri yang ngambek itu nggak pernah minta jalan-jalan karena dia jangankan minta-minta, ditawarin bantuan aja dia nggak mau. Yang kedua istri yang ngambek fisiknya lebih kuat. Dia bisa angkat galon sendiri, masang tabung gas sendiri, benerin genteng sendiri. Mengurangi beban Ya Ustadz ya. benar. Waduh, langsung Makanya langsung laki-laki itu Benar. perempuan kalau marah datang suaminya mau dibeliin apa nggak usah tuh. Ya benar Pak Ustadz. Gimana mau dipasangin ininya nggak apa namanya gasnya bisa sendiri. Paling ngambek Berarti kan? kayaknya. Terus apalagi kalau suaminya keluar rumah nggak ditanyain kan mau kemana nggak ditanyain, silent treatment kan begitu. Suaminya nggak pulang nggak dicari. bebas pergi. Freedom dong, ya. ya nggak freedom Bu. Yeah, yes gitu ya suami. Makanya kalau kita lihat sisi positifnya ada. Cuman kalau kita melihatnya sisi negatif, dia tidak menghargaiku, dia tidak peduli kepadaku, negatif. Kenyataannya tidak berubah dan dirimu berubah jadi negatif. Begitu. Makanya negatif ketemu negatif, konslet. Makanya dalam rumah tangga tuh harus plus minus. Istri lagi minus, Anda harus plus. Andanya minus, suami harus plus. Biar apa? Biar stabil listriknya. Karena listrik stabil itu plus minus. Coba listrik min ketemu min, konslet, plus ketemu plus juga konslet. Begitu. Bisa dipahami kakak-kakak? Nah, tinggal lihat karakter orang sekitar Anda tuh apa. Anda tuh harus bisa harus bisa betul, harus bisa malah jadi pribadi yang bisa menyesuaikan. Karena pribadi yang paling damai hidupnya tuh pribadi yang nggak ngotot, Bapak. Ada wawancara di Amerika, ini tayang di YouTube, saya tonton ya. Terjemahannya begini, jadi ada di Amerika ya, Amerika sama Ameri ini mungkin ya. Di Amerika itu ada bapak-bapak, kakek-kakek ya, grandpa, usianya 80 tahunan, tapi sehat. Tanda-tanda penuaan tuh gak nampak signifikan ya, tetap ada tapi gak signifikan, tapi sehat dan tetap produktif, berkarya, diwawancara di event psikologi lah. Saya kan sering banget dengerin YouTube tentang psikologi positif ya. Nah, Martin Seligman dan kawan-kawan. Diberikan pertanyaan lah begini. Kurang lebih pertanyaannya, apa sih rahasia Bapak bisa sesehat ini di usia 80 tahun lebih tapi sehat, berkarya, powerful,
kayaknya tuh indah banget hidupnya. Jawabannya begini. Saya nggak tahu kenapa, cuman mungkin ini jawabannya. Saya tuh orangnya nggak pernah mendebat omongan orang. Jadi gampang banget mengiyakan. Dalam artian begini. Kalau dia udah ngomong ternyata orang nggak setuju, ya udah nggak apa-apa. Dia tuh bahasa mudahnya pribadi yang nggak butuh validasi. Kalau dia meyakini sesuatu itu benar, ternyata orang nggak meyakini, ya nggak apa-apa. Jawabannya begitu. Jadi Nggak ngotot. kakek-kakek ini jawabannya apa? Ya saya tuh kayaknya awet muda karena saya tuh nggak pernah nyanggah orang. Jadi kalau orang nggak setuju sama perkataan saya, ya udah nggak apa-apa. Nggak ngotot gitu ya, Ustaz. Nggak ngotot. Nah, MC-nya, moderatornya bilang, masa sih kek cuman itu doang? Kayaknya nggak cuman itu doang deh. Kayaknya ada yang lain. Apa jawaban kakeknya? Iya, kayaknya ada yang lain deh. Selesai. Diiyahin aja. Jadi bener-bener praktek betul. Ternyata bener konsep kebahagiaan yang membuat dia tuh betul-betul awet muda, bahasanya sehatnya luar biasa. Dan itu pernah saya temui langsung saat umroh. Saya pernah mendampingi jamaah umroh usia 77 tahun, bawa koper kabin sendiri, tentengan sendiri. Saya bilang, "Nek, saya bawain." "Gak usah." "Nenek usia berapa?" 77, tapi nggak kelihatan. Saya langsung nanya tuh, setiap ada jamaah yang secara usia sudah di atas 70 tapi sehat, selalu saya tanya, "Nek, rahasianya apa sih, Nek?" "Nenek emang nggak banyak pikiran. Jalanin aja semampu nenek, udah. Kalau nggak mampu, nenek nggak jalanin. Kalau orang nggak setuju, ya udah biarin." Sama nggak? Sama banget tuh, Pak. Jadi pribadi yang apa? Yang merdeka dari validasi orang. Makanya ini berat kok. Ngomongnya gampang, tapi prakteknya nggak gampang. Saya dulu pernah diajari, jangan berbuat baik supaya tidak dianggap jahat. Paham nggak? Jangan berbuat baik, tapi sekadar supaya tidak dibilang jahat. Jangan bersedekah cuman gara-gara supaya tidak disebut pelit. Jangan komentar di grup WhatsApp cuman gara-gara khawatir dibilang sombong. Contoh, biasanya nih, ada yang sakit. Kan otomatis mendoakan kan? Di grup itu mendoakan. Semoga sehat. Nah, tiba-tiba tanpa kita sadari, ada perasaan tuh, pengen cepat-cepat ngedoain. Kenapa? Yang lain udah pada ngedoain. Nah, bukan mendoakannya yang salah. Tapi, tendensi Anda mendoakan itu yang sudah salah. Makanya saya melatih diri saya, Bu. Saya tuh cara melatihnya gimana? Ketika ada orang sakit di grup, kan udah pada berbunculan tuh doa-doa kan, macam-macam tuh. Ada yang banyak-banyakan juga ada. Banyak-banyakan. Wah, cari di Google, doa untuk orang sakit redaksi paling panjang. Wah, biar makin keren tuh kan. Di copy paste ke grup. Saya melatihnya gimana, Bu? Saya melatihnya, saya japri orangnya. "Mas bro, sehat-sehat ya. Syafakallah syifaan ajin." Substansinya saya mendoakan, tapi nggak ada orang tahu. Atau doa tanpa dia tahu juga bisa kan, Ustaz ya? Bisa Maksudnya. juga. Cuman memang, ya, atau dengan cara begitu. Ya udah kita doakan, kan doa itu sampai tanpa harus orang itu tahu. Ya. Itu lebih keren lagi. Ya. Latih coba begitu. Ya, makanya betul. Cara melatih untuk tidak butuh validasi itu apa? Memperbanyak amalan tersembunyi dibanding amalan yang nampak. Amalan nampak boleh, tapi coba banyakin yang tak nampak. Sering-seringlah berbuat baik di tempat bukan tempat tinggal kita. Jadi, kalaupun nampak kita nggak punya kepentingan. Paham nggak sih kawan-kawan? Ya. Ya kan, kalau kita dilihat sama orang yang kita nggak dikenal sama mereka, kita nggak punya kepentingan. Benar nggak? Iya. Ya. Sering-sering kalau di luar kota nih ya, ada orang ngamen, dan salah satu sedekah terbaik itu menumbuhkan daging. Tahu nggak cara menumbuhkan daging itu ngasih apa? Makanan. Makanan. Makanya saya tuh lebih suka ngasih makanan dibanding uang. Jadi kalau ada contoh ya, peminta-minta gitu ya, "Udah makan belum?" "Belum." "Makan, saya yang bayar." Walaupun tidak semua pengamen mau kan, karena waktunya terhabiskan untuk makan kan. "Makan, tenang, nanti saya kasih duit." Pesan makanan yang kamu nggak pernah makan, pesan.
Mungkin nominalnya nggak besar, 100.000 lah katakan, tapi itu jadi daging. Dan kita doakan semoga makanan yang kita berikan kepada dia dengan uang yang halal menumbuhkan kesadaran untuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Itu diajari oleh teman saya. Saya punya teman yang senang banget naktir orang. Tapi kalau dimintai bantuan duit dia nggak pernah ngasih. Proposal misalnya pengajuan nih, nggak pernah ngasih. Tapi kalau urusan ngajak makan dia paling terdepan. Pokoknya kalau acara-acara makan mesti dia yang bayar. Tapi kalau dimintai duit dia nggak pernah ngasih. Karena duit itu bagi dia bukan salah ya, ngasih duit itu bukan salah, tapi bagi dia uang itu terlalu fleksibel. Makanya penyalahgunaan anggaran tuh selama anggarannya masih berbentuk uang. Bener gak? Kalau berbentuk makanan, paling salah-salahnya dia makan kan. Gak mungkin dia makan banyak. Makanya uang itu riskan. Itulah kenapa zakat dalam Islam itu lebih cenderung pendapat para ulama itu berbentuk qut, bahan makanan pokok, biar tidak disalahgunakan. Walaupun memang boleh zakat pakai uang, tapi kalau saya pribadi saya lebih setuju dengan beras. Kenapa? Supaya tidak disalahgunakan. Karena memang zakat itu fungsinya untuk membantu kebutuhan primer, kebutuhan utama. Tapi kalau dikasih uang dibelikan handphone Android. Betulin rumah ya. Atau nggak judi online sekarang? Apalagi sekarang lagi judol uang zakat kita udah kasih, dia kasih Dan judi. ya, main judi. Tapi kalau dikasih beras, ya bisa aja sih dia jual, tapi kan effort gitu ya. Lebih cenderung dia makan. Setuju, Ustaz. Gitu kawan-kawan. Ya makanya yang ngasih makan tuh luar biasa. 2, sedekah terbaik apa? 1, ngasih makan ya. 2, melebihkan pembayaran. Nah ini hebat lagi nih. Melebihkan pembayaran, khususnya ke pedagang kecil. Misalnya beli gorengan Bu Hani. Berapa mas? 10.000, kasih 15.000. Ambil aja kembaliannya mas. Itu sedekah tapi tidak menjatuhkan harkat martabat orang yang kita sedekahi. Mungkin selisihnya hanya berapa? 5.000 ya? Tapi itu membahagiakan pedagang. Karena bagi pedagang, untung 1.000 itu luar biasa. Betul tidak? Tapi kalau kita datang ke situ, Pak, ini uang 5.000 buat bapak, terhina dia. Karena dia bukan peminta-minta. Maka sedekah yang kedua yang juga diajari oleh guru saya dan alhamdulillah saya berusaha untuk mengamalkan dan berdampak sekali dalam kedamaian batin adalah melebihkan pembayaran. Jangan sebaliknya, kalau ke warung kecil ditawarnya nggak kira-kira. Berapa baju Bu? 100.000. 100.000 4 ya. Allah karim. Nawarnya nggak main-main, berarti per baju 25.000. Udah sih ya. Kata Nabi apa? Sebaik-baiknya orang yang bermuamalah adalah yang jual belinya paling gampang. Barangnya ada, duitnya ada, beli pulang. Yakin rezeki itu sudah terukur. Kalaupun ternyata kita bayar lebih banyak, ya nggak apa-apa, itu hak dia. Niatin aja sedekah. Betul tidak? Iya. Kadang-kadang setan tuh pinter. Anda datang ke toko baju, bagus. Kata setan apa? Jangan dibeli dulu, cek toko sebelah. Barangkali ada yang lebih bagus dan lebih murah. Anda pun datang ke toko sebelah. Anda keliling sepanjang mall. Ujung-ujungnya beli di toko mana? Yang tadi pertama. Di pertama. Betul nggak? Berarti Anda dipermainkan oleh setan. Suruh muter-muter, ujungnya beli di toko pertama. Suruh Pas tawaf dulu. Pas nyampe toko pertama, barang yang Anda sudah cek Habis. sudah dibeli orang. Apa nggak nyesel itu? Nah, makanya udah permudah urusan. Pokoknya barangnya bagus, duitnya ada, beli pulang. Yang kedua, positive doing. Nah, ternyata banyak orang yang tidak signifikan pengaruhnya karena berhenti di positive feeling. Harusnya lanjut ke positive doing. Ayat berapa di surat Al-Insyirah? Ayat yang ke-7. 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Apa kata Allah? Kalau sudah selesai dengan satu aktivitas, baru lanjutkan yang lain. Bagaimana caranya supaya positive doing? Tidak multitasking. Kurangi multitasking karena ternyata sudah ada jurnalnya. Orang yang sering multitasking itu sangat berpengaruh di masa tuanya. Dia mudah pikun, cepat sakit, dan mudah stres. Nggak fokus gitu Ustaz ya?
Multitasking, multitasking, multitasking itu maksudnya apa? Satu waktu ngerjain banyak hal. Padahal ibu-ibu kayak gitu Ibu, tuh. Iya, perempuan aja ya, perempuan cenderung gitu, Ustaz. Iya. makanya paling banyak yang kena mental siapa? Perempuan. Perempuan. Cepet tua Kenapa? lagi ya, Ustaz. Cepet Itu tua. salah satunya karena perempuan tuh makhluk yang paling sering multitasking. Padahal ayatnya berbunyi apa? Faida farogta. Kalau sudah Barok selesai, tanpa Satu satu bagian urusan, baru lagi. pindah urusan kerjain yang lain. lain. Kita bisa Contoh nyuci, udah nyuci dulu aja, nyuci, selesai nikmatin. Nyuci itu dinikmatin. Kalau nyuci misalnya, dulu kan manual, nyuci itu kan ngejim banget kan, ya ngejim, nyuci itu ngejim kan, nikmatin, gemericik airnya nikmatin gitu ya, ademnya airnya nikmatin. Habis itu masak misalnya, atau aktivitas apapun nikmatin. Kalau Anda sedang di pengajian, ya hati dan pikirannya di pengajian. Nanti di pikirannya habis pengajian. Jangan tapi jadi lama, Ustaz, di kalau gitu. pengajian. Tuntutan. Wajahnya di pengajian mikirin habis duhur udah mau ke rumah cucu macet gak ya, nanti mikirannya habis duhur. Selesaiin dulu pengajiannya. Itu laki-laki Fokus. begitu, Ustaz. Kalau perempuan biasanya 1, Kayaknya 20 udah terlalui. fitrah. Udah fitrahnya Iya. perempuan deh Ustadz kayak gitu. Iya, multitasking. makanya perempuan yang paling banyak kena mental. Kena Akhirnya apa? stres ya. Dampaknya apa? Dampaknya burnout. Dampak jadi TNT, Apa sih, Bang? jadi cepat tersulut. Out. Jadi dia tuh apa jumut bahasa Arabnya tuh apa? Lelah dengan aktivitasnya. Iya, capek ya, Ustaz. Jenuh. Sensitif, jadi lebih sensitif, baper ya, Ustaz, lebih baper. Iya, efeknya nanti baperan. Baper. AC, tahu AC nggak? AC Apa tuh, always complaining. Nah, jadi Ngeluh Mrs. bahwa- Complain, Mrs. Complain. Ngeluh. Nah, itu ciri-ciri Ngomel ya, alas orang komplain yang ngomel. burnout, orang-orang yang udah ngehang. Makanya orang-orang yang begitu harus hang out. Hang out terdiri dari dua kata, hang dan out. Kalau sudah mulai ngehang, harus out. Nah, Cepet-cepet. Mana? makanya ibu-ibu tuh kalau udah ngehang Ujian. udah pulang aja keluar. Wijaya. Ketemu Apa ya? orang. Kenapa harus ketemu orang? Karena Ya, elo, kawan. perempuan ini punya jatah kosakata yang harus dia habiskan. Makanya Iya. perempuan yang sehat adalah perempuan yang kosakatanya habis minimal 20.000 kata per hari. Itu yang sehat. Jadi perempuan cerewet tuh sehat. Yang tidak sehat suaminya. Kita sampaikan kepada para suami ya, Ustaz. Kalau sehat. dia tidak punya meaningful. Iya. Nah, Kalau Pakai dia handset aja, pakai handset. Iya, kalau Jadi dia punya suaminya. meaningful sehat. Kenapa? Semakin dia cerewet, semakin dia cinta. Kenapa? Wanita itu hanya mau cerewet kepada orang yang dia cintai. Benar nggak? Iya, Ustaz. Perempuan itu hanya mau effort ngeluarin seluruh kosakatanya kepada orang yang dia percaya dan dia cinta. Makanya ibu-ibu pernah nggak cerewet sama Pak RT? Nggak pernah, karena ibu-ibu nggak cinta sama Pak RT, betul tidak? Ih, mau Pak RT naruh sepatunya sembarangan, bodoh amat. Mau Pak RT yang EGP. baju di lemari ditarik gak diangkat, bodoh amat, karena Anda nggak cinta sama dia. Jadi cerewet adalah ekspresi kepedulian seorang perempuan kepada pasangannya, dan ciri cinta adalah peduli. Gitu. Makanya saya ajarin ke bapak-bapak, Pak, setiap istri mengomel-ngomel, maka pahami itu adalah ekspresi cinta. Maka apapun yang diucapkan, dengar satu kalimat aja, I love you, I love you, I love you. Semua omelannya itu tanda cinta. Justru yang bahaya adalah ketika istri sudah diam seribu bahasa. Berarti lukanya silent sudah treatment ya, Ustaz. Itu udah silent treatment Silent bahaya ya. bahaya. Berarti dia sekarang bahaya loh, ngeri loh. Istri tuh diem-diem bakar suaminya. Kemarin tuh. Oh, Diem-diem. Iya, ngeri-ngeri kan berita-beritanya, betul gak? Makanya Bapak, saya bilang ke bapak-bapak, Pak, hati-hati Pak, kalau istri sudah silent treatment, jangan-jangan dia sedang menyusun Pak. Ini strategi ya, strategi. Saya bilang, Strategi. cepat-cepat Pak, cepat-cepat minta maaf Pak. Cepat-cepat minta maaf. Cepat-cepat minta maaf dan transfer. Betul. Nah, dan penuhi tangki cinta dia, karena setiap perempuan tuh punya Waduh. cinta lebih besar dibanding perempuan. Nah, tapi kadang-kadang tidak semua laki-laki paham tentang tangki cinta perempuan yang berbeda-beda. Ada tangki cinta perempuan tuh yang physical touch, senang banget disentuh. Ada. Jadi dia tuh lebih ke sentuhan. Nah, orang-orang kayak gitu nggak bisa LDR, LDM nggak bisa. Walaupun ditransfer ratusan juta, dia tidak akan memenuhi tangki utama. Jadi setiap perempuan tuh punya tangki dan tangki pendukung. Nah, tangki utamanya beda-beda. Ada yang
physical touch, ada yang act of service, pelayanan, senang banget kalau dibukain pintu gitu ya. Dibawain sesuatu, lebih ke service lah. Ada juga yang afirmasi kata gitu ya, pujian, tangki utamanya. Dan itu ada ilmunya, mempelajari ini perempuan ini tangki utamanya apa. Ketika tangki utamanya kosong, walaupun tangki pendukungnya dipenuhi, itu tetap membuat dia tuh bad mood. Misalnya, ada perempuan yang benar-benar tangki cintanya tuh apa? Kata-kata romantis. Ketika ditelepon, sayang, iya udah transfer, udah. Itu nggak membahagiakan si perempuan. Kenapa? Orang dia nanya, sayang, lagi apa? Dijawab sama suaminya, udah aku transfer, dicek aja di rekening. Itu perempuan nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Karena ternyata tangki utama dia tuh bukan giving, bukan hadiah. Tapi tangki utama dia adalah kata-kata romantis. Tapi sebaliknya ada perempuan yang giving, bodo amat, dia mau cuek kek, mau nggak romantis, yang penting dia ngasih, ada juga. Makanya setiap orang bahasa cintanya beda-beda. Jadi ada orang yang merasa dicintai kalau diberikan sesuatu. Nah, jadi hadiah, bunga, coklat, ya. Surat Bunga. tanah, ya, suratan, kat rumah, mobil, gitu. Tapi beda-beda. Tapi rata-rata hadiah itu jadi tangki penduk. Apakah hadiah itu menyenangkan perempuan? Iya, tapi tidak semua perempuan sumber kebahagiaan utamanya hadiah. Tidak semua. Maka apa selanjutnya? Setelah kita membangun aura positif dengan cara positive feeling, kita lakukan ayat ke-6, positive doing. Bagaimana caranya? Mulai sekarang belajar, jangan mengerjakan apapun dalam satu waktu bersamaan. Satu-satu. Coba nikmatin. Hidup Anda panjang kok, gitu ya. Panjang insya Allah. Ya, pahami bahwa waktumu panjang, udah selesaiin satu-satu. Ya, biar apa? Biar kemudian, ya karena kan rata-rata perempuan tuh berpikir biar efektif gitu kan. Biar efektif, biar efisien, tapi scroll TikToknya lebih lama dibanding ngerjain tugas rumahnya. Sama aja ketemunya, bener gak? Contoh misalnya ibu-ibu nih ngerjain sesuatu, kalau yang ngerjain bapak-bapak 2 jam, kalau yang ngerjain ibu setengah jam. Tapi kalau bapak-bapak 2 jam itu berlanjut, habis 2 jam selesai, lanjut aktivitas yang lain. Kalau ibu-ibu setengah jam dia kerjain multitasking, habis itu rebahan. Rebahannya 2 jam lah, sama juga ketemunya itu, sama-sama. Semua aktivitas tuh nanti akan selesai juga, paham nggak maksud saya? Jadi nanti perempuan tuh butuh self reward tuh. Ya, aku sudah kerja 30 menit multitasking, aku akan berikan hadiah berupa rebahan scroll TikTok 30 menit. Bapak-bapak nggak butuh itu. Bapak-bapak tuh berkesinambungan terus, slow, lari, jogging, nyapu. Kan pelan kan bapak-bapak tuh kan, tapi berlanjut gitu loh. Berlanjut. Jadi nggak ada jeda. Nah, ibu-ibu cepet tapi jedanya lama, ketemunya sama. Dan itu berdampak buruk kepada daya tahan tubuh. Ternyata orang-orang yang multitasking itu lebih mudah baperan, tersinggung, burnout, capek gitu ya, dan lebih ke bagaimana mengatur setiap aktivitas selesai satu persatu. Dan itu sesuai ayat Quran, fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai baru kerjain yang lain. Begitu. Baru yang terakhir, positif apa? Positif coping. Ditutup dengan ayat apa? Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kalian berharap. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kalian berharap. Artinya semua yang kita lakukan pastikan ujungnya berharap ridho Allah. Baru dia akan bisa jadi pribadi yang unconditional happiness. Karena selagi ujungnya bukan Allah, pasti bahagianya bersyarat. Contoh, Bu Mala baik sama Uda, supaya Uda baik sama Bu Mala. Maka ketika Uda nggak baik, dia kecewa. Bu Mala kecewa. Maka udah jadilah pribadi yang baik, bukan supaya Anda mendapatkan kebaikan dari orang yang Anda perlakukan baik, tapi supaya Allah ridho kepada Anda. Itu salah satu kunci menjadi orang yang unconditional happiness. Berbuat baik karena ingin mendapatkan ridho dari zat yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayatnya apa? Dan hanya kepada Tuhanmu lah kalian berharap. Ada kalimat hanya di situ ya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah. Artinya apa?
pastikan ujungnya hanya Allah yang kita harapkan. Yakin Allah maha membalas kebaikan. Mungkin orang yang kita tolong nggak membantu kita, nggak apa-apa. Orang yang kita senyumin malah nggak balik senyum, nggak apa-apa. Orang yang kita rangkul malah balik mukul, silahkan. Yang penting Allah tahu niat saya dan kebaikan saya tidak mungkin disia-siakan. Itulah pelajaran dari surat Al-Insyirah, positive feeling, dengan cara mengingat pengalaman terbaik dalam hidup kita agar kita terbangun self-confident, kepercayaan diri, atau membayangkan kisah-kisah indah di masa depan setelah kita menyelesaikan sesuatu yang sulit di hari ini. Yang kedua, positive doing dengan cara tidak multitasking. Kalau bisa buat to-do list besok mau ngapain aja. Biar nggak bingung mau ngapain aja jam sekian tuh mau ke sini. Biar rapih. Karena yang membuat kita seolah-olah sibuk itu karena berantakan. Seperti ruangan yang berisi berbagai macam benda tapi berantakan kelihatannya penuh, betul tidak? Pas diberesin mah nggak penuh-penuh banget ya. Yang ketiga, positive hoping. Pastikan berharapnya hanya kepada Allah. Itulah pelajaran dari surat Al-Insyirah, tadabbur surat Al-Insyirah. Dan masih banyak surat-surat yang dampaknya healing banget. Karena banyak memang ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah memang fungsinya untuk memberikan dampak healing kepada Nabi Muhammad yang tantangan dakwahnya luar biasa. Betul tidak? Ada yang menghina, ada yang lempar mohon maaf kotoran unta. Itu kalau nggak didukung sama kalimat-kalimat yang Allah sampaikan dari firman-Nya, itu berat perjuangan Nabi Muhammad. Dan insya Allah itu juga berdampak kepada kehidupan kita. Jadi coba kita akan menggali apa ayat-ayat yang sifatnya tuh inspiratif, membangun semangat hidup gitu. Kan banyak tuh. Salah satunya ini. Wallahu a'lam bisawab. Ada waktu sekitar 5 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan karena zuhur sekarang 11:30 ya, Ayah Bunda. Jadi mepet banget. 39. Sudah 39. Kalau masih ada yang mau Saya mau nanya, Ustaz. boleh. Zuhur 11:42 Ustaz, 11:42. Ya boleh, silakan. Mana ya, Silakan Ustaz ya? Bani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang terakhir tadi yang kita surat Al-Sirah terakhir kan kita minta hoping tadi ya, positif hoping itu apakah itu juga artinya kita apa namanya, apapun yang Allah berikan kita yakin itu yang terbaik dari Allah. Jadi positif hoping seperti itu. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang tangga level emosi tadi Ustadz sampaikan, itu kan ada 3 tahapan ya. Yang pertama yang nafsu lawamah, nafsu amarah, sama nafsu mutmainah. Nah, apakah kita kalau ingin menuju ke tangga yang terakhir, nafsu mutmainah, sampai terakhir, sampai di pencerahan itu, kita harus melalui semua atau bisa loncat? Misalkan kita awalnya ada di anxiety gitu ya, di cemas segala macam, tapi kita terus nggak melalui amarah, tapi kita bisa langsung ke yang zona ikhlas lapang dada itu. Itu pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama, apakah positive hoping itu termasuk berlapang dada? Iya, itu materi selanjutnya. Nanti ada pembahasan tentang hard set to release hard set to release traumatic in our life. Jadi bagaimana pengaruh hati terhadap merilis trauma. Tapi salah satunya iya. Jadi saya jawab iya. Apakah orang yang positive hoping itu adalah orang yang menerima kenyataan bahwa yakin semua kenyataan terbaik begitu ya? Iya. Baik dari Allah. Sehingga dia tetap punya hope yang positif bahwa mungkin hari ini gagal, besok Allah kasih keberhasilan. Kan begitu. Makanya kan orang-orang yang bisa punya usaha yang maju itu kan mesti punya positive hoping. Gagal dia akan berkata, hari ini gagal mesti besok berhasil. Kan begitu ya. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Tangga emosi itu tadi, Ustaz. Apakah Apakah tangga harus itu kita harus lalui bertahap atau enggak, kita bisa enggak, enggak mesti. Setiap orang Hmm. beda-beda. Yang penting gini, kita sadar ada di mana dan Hmm. kita harus kemana. Hmm. Ya, bisa langsung loncat, tapi at least minimal sesuai tangga itu. Tapi yang Ya, paling kalau penting tadinya kita dicemas, kita lewat marah dulu gitu kan? Apakah begitu? Atau kita bisa umumnya belajar? begitu. Umumnya Oh. kebanyakan orang begitu. Tapi apakah ada orang yang loncat? Ada. Tapi itu kasuistis banget, itu minoritas. Karena umumnya tuh orang biasanya nih dia apatis dulu. Oke, dia berusaha menguatkan diri, benturan tuh antara apatisnya dengan penguatan dirinya. Sedih dia, efeknya nangis, Bu. Hmm. Efeknya sering nangis sendiri. Karena apa? Benturan itu antara apatis dengan dia berusaha masih ingin berharap, ketemu sedih. Kemudian dia berusaha kecewa. Dia marah
dengan apa? Dengan kenyataan. Biasanya begitu memang urutannya. Tapi Hmm. apakah ada yang loncat? Banyak. Yang dari apatis langsung ke misalnya ke acceptance ada juga. Cuman nggak umumnya nggak begitu. Ya udah kayak Karena ada biasanya hidayah itu kalau gitu kayak langsung dapat hidayah itu kayaknya. itu Kalau bisa. biasanya ya ada faktor pemicu biasanya kali itu. Ya. Tapi umumnya orang tuh sesuai tangga tadi, Tanggal level tadi ya. Ya. ya orang begitu. Syukron Ustaz. Ya, Afwan. Mangga, mangga. Hah? Silakan siapa lagi yang bertanya? Uti-uti ayo. Ya. Mbak Nur. Mbak Nur gimana Mbak Nur yang kita sesama mempunyai problem GERD ini gimana GERD? Bukan berarti kita ini loh Ustaz punya punya traumatik enggak loh Ustaz. Kita Multitasking, mencoba selalu multitasking tadi. positif. Multitasking. Wah, Positif. ya itu overthinking Positif, itu. positif Saya sih thinking. rasanya Tapi yang overthinking pasti aja itu ya. Perfeksionis yang jelas sih. Perfeksionis ya. Iya. Perfeksionis sama overthinking itu yang membuat lambung ini jadi begini. Cuman ini Ustaz mau tanya, adakah seseorang itu ya punya dua kondisi gitu? Satu dia kondisinya untuk hal ini dia nggak apa-apa kalau terjadi sesuatu yang negatif terhadap dirinya, dia santai. Tapi untuk satu sisi lain, dia nggak bisa terima itu, maksud dia terlalu overthinking. Ada nggak orang yang punya sikap atau perilaku atau iya perilaku seperti itu, Ustaz? Ada, dan dual personality dong. ada dan banyak. Jadi justru gini, misal nih, kalau yang hilang handphone misalnya dia biasa aja. Tapi kalau yang hilang kucingnya dia akan marah, dia akan ada. Itu nanti pembahasannya di pembahasan selanjutnya. Di pembahasan tentang melepas kemelekatan. Itu kalau nungguin saya lama barangkali nanti kan bulan depan kan sudah berganti ustadz ya. Lihat aja di YouTube Muslim Al-Fatih melepas kemelekatan ada kok. Minggu depan bukan masih sama Ustaz ya? Iya, masuk kan Minggu depan kan masih mau Ustaz. Cuman temanya masih pilkada Ustaz. Oh ya beda tema. Beda tema. maksudnya Oh ya temanya kan kita masih mau kurang. tanya gimana Ustaz itu pilkada ya tanggal 27 Ustaz, maaf. Iya. 29 Ini pilkada. atau 27? Kok 29 nanti atau bilang 27? tanggal 27, tanggal berapa sih pilkadanya? 27 pilkada. Ya, pilkada kan nyoblos cuma 5 menit pulang kali. Ya makanya kita Iya, nggak kita ada mau masalah. online apa offline gitu. Oh iya ya, Kita online. jadwalnya offline. Kita Berarti nggak jadwalnya bisa offline. Kalau offline Online aja. effort berarti ya, harus datang. Iya, Kalau Online online aja. kalau online masih mungkin kan. iya betul. Maksudnya Anda Oke, nanti kita sambil nunggu nyoblos online kan bisa. Iya benar. Sambil dilihat kita nyoblosnya Ustaz ya. Iya. Ya pagi-pagi lah sebelum itu kita udah. Iya kan nyoblosnya ya earlier lah, lebih pagi datang biar nggak ramai Ya, juga ya. kan. Habis itu pulang. Tapi kalau offline kan Anda harus Jadi ntar nanti ninggalin online aja berarti. ya. Ya, Nanti insya Allah. next itu aja Ustaz. Next kajian lagi kita bahas tadi mengenai Iya, melepas tema itu ya. kemelekatan tuh penting banget. Karena Melepaskan Iya. kemelekatan. melepas kemelekatan tuh penting karena kata Leonardo da Vinci, dia berkata, ya, tidak ada Kenal ya, sumber Ustaz. penderitaan yang paling besar melebihi kemelekatan. Gitu kata Leonardo da Vinci. Ustaz, kemelekatan dan kepemilikan beda ya Ustaz? Beda. Kalau kemelekatan tuh over. Kamala, aku mau nanya. Iya, Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Bu Ratu, Dina. Pak Ustadz, aku mau tanya nih ya. Kalau punya anak yang berkebutuhan khusus, dia sekarang sih masih sama ada orang tuanya ya, masih aman. Tapi seandainya nih, tiba-tiba nanti orang tuanya meninggal, apakah orang tuanya overthinking nggak sih? Iya. Nanti gimana ya, gitu-gitu. Karena kan selama ini kan dia depend on orang tuanya. Betul. Nah terus kalau misalnya orang tuanya meninggal, Bagaimana? itu masuk nggak thinking nggak tuh kira-kira? Dan boleh nggak? Iya, kalau orang tuanya menyangka bahwa anaknya hanya bisa hidup bersama dirinya, overthinking. Ya, mesti overthinking karena dia akan memikirkan nanti kalau saya meninggal anak saya sama siapa, Betul itu hidupnya masuk bagaimana. nggak? Dan itu Ya boleh. makanya saya bilang ke ibu tadi, ibu kalau meninggal aja Bu. Nanti mesti ada urusannya itu, mesti ada banyak hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Contoh deh, gak usah jauh-jauh, Ya, kan gini ya.
Orang tuh bisa percaya kalau punya experience. Anda pernah nggak punya experience? Anda ibu bapak di sini menyangka nggak hidup sampai di titik ini Enggak. Enggak. dengan segala badai yang Anda hadapi? Iya, iya. Nggak nyangka kan? Tapi nyampe tuh sama juga. Jadi kekhawatiran kita hanya di pikiran aja sebenarnya. Di kenyataan tidak semengerikan itu. Karena Allah nggak mungkin ngasih beban kecuali ya Allah tahu dia mampu. Gini deh, Bu Dina. Oh, kapasitasnya. Bu Dina punya anak dua misalnya. Anak usia 17 tahun sama anak usia 5 tahun. Terus Bu Dina beli beras 5 kilo kayak motor. Nah, terus Bu Dina mau mindahin beras itu ke dapur dari halaman rumah ke dapur. Kira-kira nyuruh anak yang usia 17 tahun apa 5 tahun Bu Dina? Yang 17. besar. Yang Yang besar. besar. Mungkin nggak Bu Dina nyuruh yang 5 tahun? Ya. Enggak lah. Iya. Kenapa nggak mungkin? Ya dia Karena belum nggak bisa sesuai lah. kemampuan. Karena Bu Dina bisa ngukur kan. Nah, apalagi Allah maksud saya begitu. Bu Dina aja nggak mungkin ngasih masalah kepada orang yang Bu Dina tahu dia nggak bakal mampu kan. Begitu. Oke, tapi Ya, kalau benar. punya perasaan seperti itu nggak boleh ya? Maksudnya, Wajar, nggak wajar, apa-apa. wajar, tapi harus diobati. mana Ah, ngobatinya? Cara ngobatinya tadi coba latih coba. Makanya gini ya, melepas kemelekatan tuh coba nyobain. Cobaan tuh dicobain. Maksudnya gini, coba deh sehari anak Anda tanpa Anda. Kayak apa sih? Ternyata betul tidak misalnya saya pernah baca orang tua yang anaknya tuh tantrum kalau mau tidur. Coba lepas anaknya di kamar. Ternyata tidur. Ternyata selama ini yang membuat tidak tidur tuh kebergantungan dia kepada Anda. Setelah dilatih ternyata anaknya bisa tidur tanpa orang tuanya. Nah, sama juga anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang harus dilatih hidup mandiri. Makanya gini ya, ini kalimat bagus banget dari guru saya. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mendidik anaknya untuk siap-siap hidup tanpa orang tua. Apa kalimatnya? Orang tua yang baik Tua adalah yang baik. orang tua yang mendidik Orang anak yang Siap-siap. untuk Siap-siap. siap-siap hidup hidup tanpa tanpa orang. orang. Itu dan itu tuh pendidikan orang tua kita zaman dulu, bener gak? Iya. Iya Iya banget, betul, Ustaz. betul. POC parenting kan? Iya. Betul tidak? Ya walaupun plus minus kan. Cuman coba orang tua sekarang, ya Allah baru jangan hujan-hujanan, jangan hujan-hujanan. Aduh, jangan lari-lari, jangan naik-naik. Coba lihat nih, saya nih luka banyak kan bekas luka perang kan. Paham tidak? Akhirnya kita punya setelah dewasa punya survival yang lebih bagus. Gitu. Makanya Nah, biarin sih. tadi Ustadz belum selesai yang kemelekatan sama kepemilikan bedanya apa Ustadz? Ya, Katanya kalau nanti minggu depan. kemelekatan tuh over, Enggak, maksudnya enggak ininya. kepemilikan itu wajar manusiawi, merasa memiliki. Tapi kalau kemelekatan itu over, ciri-cirinya apa? Udah melebihi dari Ada kepemilikan. melebihi. Jadi kalau kepemilikan tuh sewajarnya, misalnya saya punya mobil, tapi kalau saya nggak mau keluar kecuali pakai mobil yang itu berarti sudah melekat. Terlalu attached ya, attached. Terlalu attach. Ya, jadi gini, kayak ini tisu nih, dikasih lem, nempel, dikasih perangko, itu kalau dicabut paksa rusak. Makanya bagaimana cara melatihnya? Contoh sederhana, kalau Anda terlalu suka warna kuning misalnya, apa-apa warna kuning, baju warna kuning, rok warna kuning, mobil warna kuning, centong nasi warna kuning, magic Gigi. cup, Dian, Giginya Dian. kalau gigi. itu udah Tinggal melekat gigi. tuh. Itu udah Giginya. melekat. Ya, giginya kuning juga ya. Apa ciri-ciri melekat? Ciri-cirinya kalau hunting barang harus kuning. Kalau nggak kuning dia nggak bahagia. Dan kalau dia bisa ketinggalan, misalnya kemarin ada barang kuning ternyata nggak sempat dia beli, ternyata dibeli orang lain, dia akan marah. Maka cara melatihnya apa? Paksa dirimu beli warna yang lain, paksa. Dan cobain, ternyata yang lain pun tetap bisa bahagia gitu. Itu cara ngelatihnya. Ustadz, itu mungkin itu ya, apa, sense of belonging yang over ya. Kan sense of belonging itu sebenarnya positif ya, Ustadz. Betul. Sebenarnya positif, tapi kalau over ya jadi begitu, Makanya Ustadz ya. kemelekatan tuh tentang over, tentang Tadi berlebih. di awal. Pak Ustadz, makasih ya. Jazakallah. Siap, Budina. Ya. Itu kecemasan juga karena Termasuk pemeriksaan anak, itu. iya, termasuk anak. Kayak tadi barusan Dina Iya. nanya itu karena kemelekatan Itu tadi. kan kemelekatan. Makanya cobain sesekali itu coba. Dia tuh seharian, ya tentu dalam koridor ikhtiar kita jagain. Maksudnya dia nggak bersama kita gitu loh. Yang jagain bukan kita orang tuanya, yang lain misalnya. Cobain, pasang CCTV kah kalau memang tidak percaya gitu ya. Ternyata jalan kok. Dan banyak mohon maaf ya orang tua yang kayak gitu ketika diberikan, oh iya Ustaz ternyata anak saya bisa lebih mandiri sama orang lain. Iya, karena kalau kita tuh gak tegaan, Bu.
Iya, seperti Nggak anak tega. bayi ya, kalau nangis dinumin aja Hmm. ya, nanti berhenti sendiri ya. Betul. Biasanya Nggak tuh nanti tega. nenek ke cucu tuh yang kayak gitu tuh. Nah, itu tuh makanya didikan nenek itu Nenek-nenek membuat dasar ya. membuat cucunya tuh jadi generasi stroberi tuh. Iya, emang. Generasi strawberry itu apa? Apa generasi strawberry itu kan generasi Iya. yang hidup di masa-masa Apa? mapan orang tuanya kan? Iya, orang Hmm. tuanya mapan. Ya orang tuanya sudah sejahtera, biasanya anak bungsu gitu ya. Nggak punya fighting spirit Ustadz ya. Betul, Iya. sehingga Kayak dia tuh stroberi indah. gampang Hidup lembek. dia betul, hidup dia indah tapi lembek. Mm-mm. Ya, kalau Anda kan generasi duren ya. Jatuh aja Jatuh aja mesti bisa survive kan ya. Generasi masih duren belum kalau pecah durennya. Ustadz tanya nih Ustadz. Kalau ya. dulu ya, saya ingat orang tua kita itu kan kalau mendidik anak kan keras kan. Ya. Kadang-kadang suka pakai pukulan gitu kan ya. Tapi saya tahu Dia baik. dengar dari beberapa orang, orang sekarang tuh tidak boleh melakukan hal itu Ya. katanya secara psikolog Ya, itu kurang nggak bagus. bagus katanya, nggak boleh Trauma, anakku trauma. dibilang begini, nggak boleh begini. Pertanyaannya Nah apa? itu pertanyaannya sebetulnya kalau saya merasa orang tua saya dulu ngedidik saya keras misalnya ya. Dulu saya kalau orang tua bangunin sholat subuh tuh ya kamar saya tidak boleh digembok, tidak boleh dikunci. Kunci diambil apa digembok. Dia bangunin pertama pakai sapu lidi, terus ketik dipukul pelan-pelan. Nggak bangun diambil air dicepretin. Nggak bangun lagi dia siram tuh satu gelas ke muka saya, mau kasurnya basah mau apa. Nah seperti itu ya. Bodoh Tapi amat. anak sekarang kan selalu orang Nggak psikolog boleh. apa-apa bilang katanya nggak boleh dilakukan seperti itu. Tapi saya merasa dulu orang tua saya mendidik seperti itu, saya merasa wah alhamdulillah dulu orang tua saya Ada mendidik manfaatnya ya, sekeras Bu ya. ini gitu. Iya. Iya. Ya. Nah itu gimana tuh Jadi Ustaz? jadi gini, Bu, semua metode parenting kan ada macam-macam ya, ada otoriter. Kan itu tipe-tipe otoriter tuh. Nah, itu plus minus. Plus minus, Bu. Setelah saya pelajari semua metodologi parenting itu plus minus. Artinya kalau metode itu digunakan ada ininya, ada plusnya. Plusnya apa? Pribadi anaknya survival, mentalnya mental baja, gitu ya. Dan dia nggak kaget kalau ketemu rekan kantor atasan yang keras gitu, karena dia udah biasa. Jeleknya dia kurang empati, Bu. Jeleknya dia kurang empati. Jeleknya tuh dia nggak peka terhadap kesakitan orang. Jadi plus minus. Makanya bagusnya gimana parenting itu combine. Oh Jadi iya kita iya. belajar semuanya, metode orang tua kita dulu dipelajari, metode yang sekarang pelajari. Tapi kalau hanya menerapkan metode parenting sekarang, lembek, Bu. Iya. Jangan bilang jangan aja nggak boleh coba. Iya betul, iya. Jadi bilang jangan aja nggak boleh. Kita dulu jangan kan bilang jangan. Bilang jangan plus tangannya gerak lagi kan. Iya. Iya benar. Itu over. Jadi Islam itu agama yang proporsional. Jadi mengambil sisi baik dari semua sisi. Jadi metode dulu ada baiknya, ada buruknya. Metode sekarang ada baik dan buruknya. Nah, Buruknya. sebisa mungkin kita mengambil sisi paling baik dari semua metode. Jadi lembek ya jangan, keras terlalu keras ya jangan. Jadi makanya Emang itu tegas itu bukan marah. Marah dan tegas itu beda. Kalau marah tuh nggak tentu beda, arah, ngomongnya betul. ngelantur. Kalau tegas itu reward dan Oh. punishment-nya dikerjakan. Contoh, pokoknya kalau kamu pulangnya melewati maghrib, uang jajan 1 minggu nggak dikasih ya. Ngomongnya pelan nggak? Iya, tapi Pelan. dalam Tapi, itu. tapi itu nggak ngancam. Itu bener. Dan ketika Nah, dan ketika anaknya beneran pulangnya melebihi maghrib, beneran nggak dikasih uang jajan. Nah, kadang-kadang kita galaknya doang. Nggak tega. Iya. Nggak tegas, tapi nggak tegas. Itu yang membuat anak itu cenderung jadi nggak takut dengan marahnya kita. Kenapa? Awas ya, pokoknya kalau pulangnya melebihi maghrib, uang jajan seminggu nggak dikasih, tapi besok dikasih. Nah, itu yang membuat metode parenting itu tuh jadi Nggak nggak bagus. konsekuen jadinya. Betul. Makanya tegas itu tentang reward and punishment. Clarity of reward and punishment. Dari awal harus clear dulu nih, biar dia nggak merasa terdolimi nanti. Jadi dia tuh harus tahu bahwa aku melakukan ini konsekuensinya, aku melakukan ini konsekuensinya. Maka harus ada rule, harus ada aturan. Misalnya, kamu maghribnya sholat 5 waktu on time, rewardnya ini. Kamu maghribnya kebablasan gara-gara pulang mainnya ke sorean, punishmentnya ini. Udah ngomong biasa aja, gak usah pakai urat leher keluar gitu loh. Tapi dilaksanakan, anaknya melanggar, udah. Dia mau nangis, mau guling-guling, bodo amat. Nah, kadang-kadang kita kalah sama nangisnya dia. hmm. Itulah bedanya gas dan marah dan tegas gitu. Dan orang tua kita dulu kan
Sikap bodoh amatnya bagus. Ya. Mau anaknya gulung-guling tantrum bodoh amat. Bener gak? Mau ngosek-ngosek, mama beli mainan, mau ngosek-ngosek biarin, mau bodoh amat. Nah, itu di situnya bagus gak? Bagus. Cuman gak bagusnya apa? Gak jelas dari awal hukuman dan punishmentnya. Jadi anak itu nggak tahu konsekuensi dia melakukan itu apa. Karena orang tua kita dulu kan nggak punya ilmu parenting kan. Nah, kita yang udah belajar ya harus jelas disampaikan. Nah, kalau kamu melakukan hal baik ini, rewardnya ini. Kalau kamu melakukan pelanggaran, punishmentnya ini. Udah nggak usah pakai marah, laksanakan reward dan punishment sesuai aturan. Itu lebih berdampak, insya Allah. Nah, Ajan. Ya, itu kan Ustaz. Ya, Afwan. Sama lah ada. kayak dulu pernah saya waktu sebagai penutup ya. Pernah waktu ngajar di SDIT itu ada namanya potong-potong gaji. Jadi setiap telat 1 menit dipotong berapa rupiah gitu. Itu kalau telat gak ada yang marahin. Jadi kalau saya telat 2 jam pun gak ada yang marahin. Tapi kerasa banget dampaknya. Iya. Nah, yang kayak gitu tuh, yang kayak gitu yang bagus. Ya, di kantor itu gitu penerapan. Iya, benar. Iya, Uang jadi nggak usah makan nggak pakai dikasih. ngomel-ngomel enggak. Tapi harus jelas, jangan sampai dia dipotong gaji tapi dia nggak tahu konsekuensinya. Itu Iya, yang dari awal harus jelas rule-nya. Oke, aturannya ini. Tapi sebaliknya juga ada. Kalau yang on time terus selama 1 tahun, harus ada hadiahnya. iya, betul. Terus Iya. ada 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 rewardnya ya. punishment. Rewardnya Reward ya. and punishment. Dan itu konsep Allah ngajarin kepada kita. Ada surga, ada neraka, ada Ya, reward punishment itu ya. begitu. Insya Allah. Gitu. Terima kasih. Ya. Sampai enggak. jumpa. Insya Allah. Ya. Terus, Ustaz. Ya, sudah terdengar azan, Saib sudah azan. Ustaz, kita tutup dengan doa, Ustaz. Ya, mari kita Ada berdoa kawan kepada kita Allah yang Subhanahu sedang wa taala. sakit. Ada? Mbak Fitri, Mbak Fitri. Ya, namanya Safitri Rahmawati. Fitri Rahmawati. Semoga Kak Fitri Rahmawati yang sedang sakit, wasilah doa kita Allah Amin, kabulkan amin. sampai kesembuhan yang Amin, ya paripurna, Amin ya Allah. tidak menyisakan sedikit pun rasa sakit dan kembali bisa berkumpul di pengajian Amin, Salsabila. Amin. Amin. Dan siapapun di antara kita yang sedang punya hajat, Allah kabulkan. Amin. Yang punya Amin, ya urusan Allah. Allah lancarkan. Yang punya Amin. anak dan cucu Allah soleh-solehakan. Amin. Amin. Yang rumah tangga Allah sakinahkan. Yang Amin. punya hati Allah Amin. damaikan. Yang punya pikiran Allah tenangkan. Amin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya karim. Ya Allah ya karim. Ya Allah ya karim. Engkau yang membolak-balikan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu. Tenangkan pikiran kami yang sering tidak tenang gara-gara mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Izinkan kami menjadi pribadi yang berserah kepadamu ya Allah. Berserah sepenuh jiwa dan berikhtiar sepenuh raga. Kuatkan segalanya ya Allah agar kami bisa istiqomah dalam kebaikan. Kami pribadi yang bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Syukran kasih Ustaz.